Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pembahasan ke bab selanjutnya, yaitu ruang hasil kali dalam. Ini secara garis besar masih mirip-mirip pembahasannya dengan yang ada di ruang vektor, ya. Jadi apa sih yang disebut dengan ruang hasil kali dalam? Sebelum kita membahas apa itu ruang hasil kali dalam, akan dibahas terlebih dahulu terkait definisi dari hasil kali dalam itu sendiri. Jadi sebenarnya ruang hasil kali dalam itu adalah ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam. Jadi hasil kali dalam itu adalah suatu pemetaan atau fungsi, ya. Jadi ruang vektor yang di dalamnya itu dilengkapi dengan fungsi hasil kali dalam itu disebut dengan ruang hasil kali dalam. Nah, definisi dari hasil kali dalam itu sendiri adalah pertama, misalkan V itu adalah suatu ruang vektor. Jadi kita harus punya dulu ruang vektor, ya. Kemudian pemetaan atau fungsi ini nih yang kurung seperti ini, ya, fungsinya namanya ini, dinotasikan ini dari X cross V ke R. Mungkin ditulisnya gini, ya. Jadi fungsi sebenarnya nah gini, ya, dari X cross V ke R, dimana kalau kita punya hasil kali silang seperti ini, elemennya itu adalah pasangan terurut atau tupel. Di sini kita pakainya U, V, ya, di mana U ini anggota X dan V ini anggota V besar, ya, yang dipetakan ke ini U, V. Nah, gitu, ya, yang merupakan elemen R. Nah, fungsi ini fungsi bernilai real. Nah, pemetaan atau fungsi itu dikatakan hasil kali dalam kalau memenuhi yang pertama dia sifatnya simetris. Ya, simetris itu artinya kalau saya tukarkan posisinya itu hasilnya sama saja. Ya, kemudian untuk fungsi sendiri yang ini bisa didefinisikannya macam-macam. Bisa nih misalkan yang kemarin kita sudah pelajari di R2 itu adalah hasil kali titik, kan notasinya seperti ini. Bisa jadi U itu kan vektor, ya. U itu vektor, artinya U itu elemennya bisa U1, U2, sampai UN. Kemudian V ini juga vektor, V1, V2, sampai Vn. Nah, bisa saja mendefinisikan kurung ini atau fungsi ini sebagai hasil kali titik biasa yang kita sudah pelajari, yaitu ini jadi U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 dan seterusnya sampai UN dikali Vn. Di sana. Ini yang disebut dengan pendefinisian dari suatu fungsi, ya. Jadi ingat, yang ini tuh isinya nggak mesti selalu ini, tapi basicnya atau dasarnya, standarnya itu didefinisikan sebagai hasil kali titik, ya. Nah, kalau sifat pemetaan yang tadi kita definisikan itu memenuhi yang pertama nih simetris, yang kedua dia ada sifat linearitas pada argumen pertama, atau artinya kalau saya punya U tambah V, W ini sama dengan U, W ditambah V, W. Ya, jadi yang dijumlahkan hanya bagian yang depannya yang berbedanya saja gitu. Kalau yang samanya nggak jadi 2W. Kemudian yang ketiga, kalau dikalikan skalar, depannya saja, skalarnya bisa keluar. Kemudian yang terakhir, ini dia berlaku kalau hasil kali atau fungsi ini terhadap dia sendiri lebih besar sama dengan 0 dan juga dia hasilnya akan lebih besar sama dengan 0 dan nilai 0, nilai sama dengan 0-nya akan diperoleh jika dan hanya jika nilai V-nya sama dengan 0. Oke, jadi kalau pemetaan yang tadi kita punya atau yang tadi kita definisikan memiliki atau memenuhi keempat kriteria ini, maka dia disebut dengan ruang hasil kali dalam. Ya, alur yang kita gunakan dalam menunjukkan keempat kriteria ini mirip-mirip, ya, masih senada lah, ya, senada dengan apa yang kita lakukan pada pembahasan subruang atau ruang vektor. Kalau ruang vektor kan banyak, subruang juga ada 4, ya, di sini juga hanya 4. Cuma
langkahnya saja yang sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau di ruang vektor dan subruang itu, yang kita libatkan adalah himpunan, ya, elemen-elemen yang kita istilahnya otak-atik lah gitu ya, atau yang ingin kita tunjukkan itu adalah himpunan, sedangkan di sini adalah suatu vektor, ya. Nanti kita lihat bagaimana caranya ya. Oke, contohnya yang pertama nih, misalkan di sini saya akan mencoba membuktikan bahwa misal diketahui vektor-vektor V, ya, ini diketahui vektor-vektor U, V itu anggota ruang vektor V, kemudian V-nya itu adalah Rn, nah, kemudian didefinisikan U, V-nya itu adalah hasil kali titik. Ya, kalau Rn berarti ada N kali ya. Begini nih. Kalau U, V anggota V di mana V-nya Rn, maka U itu sama dengan yang tadi saya bilang U1, U2 sampai ke N. Ada N elemen. Kemudian V juga V1, V2 sampai Vn. Nah, kemudian didefinisikan U, V-nya hasil kali titik biasa. Maka ini adalah U1 V1 tambah U2 V2 sampai UN Vn. Ya. Nah, akan ditunjukkan bahwa notasinya biasanya gini, V bersama dengan ini itu adalah ruang hasil kali dalam. Ya, V yang dilengkapi dengan pemetaan atau fungsi ini disebut dengan ruang hasil kali dalam. Nah, kita perhatikan dulu tadi kriterianya. Nah, kriteria yang pertama itu adalah dia melibatkan, jadi secara implisit dia menyebutkan bahwa untuk setiap U, V yang merupakan anggota dari X cross V, untuk U, V yang merupakan anggota V, untuk U, V yang merupakan anggota V, maka dia sifatnya simetris gitu ya, dan sifat-sifat ini juga berlaku, artinya di awal kita harus ambil dulu karena kita akan melibatkan sembarang anggota U, V, kemudian di sini ada K. Sebenarnya mau kalian lakukan setiap langkah ambil sembarang itu juga nggak masalah, seperti yang kita lakukan di ruang vektor ya. Kita hampir setiap langkah kita ambil sembarang ini anggota ini gitu ya. Kemudian ada juga yang pilih ini. Nah, itu boleh kita lakukan pada ya, jadi untuk kasus tertentu kita melakukannya dalam setiap langkah. Ya, jadi tidak bisa digabungkan, tapi dalam hal ini kita bisa melakukan pengambilan elemen tersebut di awal. Jadi pada saat kita masuk ke dalam masing-masing kriteria ini, mau menunjukkan masing-masing kriteria ini, kita tidak perlu melakukan pengambilan elemen lagi. Nah, jadi ini ambil U, V anggota Rn sembarang gitu aja ya, dengan atau artinya juga boleh ya, U-nya artinya sama dengan U1, U2 sampai UN, kemudian V-nya sama dengan V1, V2 sampai Vn. Nah, kemudian kita perlu apa lagi lihat? Oh, kita perlu K yang merupakan sembarang skalar. Nah, di sini K anggota real juga sembarang. Nah, sekarang masuk ke poin pertama, akan ditunjukkan. Nah, saya singkat aja ya, akan ditunjukkan bahwa U, V sama dengan V, U, atau itu yang disebut dengan sifat simetris ya. Jadi, langsung kita mulai dari sebelah kiri, U, V itu apa sih? Tadi kan didefinisikan, diasumsi bahwa ini U1 V1 tambah U2 V2 tambah sampai seterusnya UN Vn. Nah, tapi perhatikan bahwa karena masing-masing anggota ini kan anggota bilangan real, artinya dia pasti akan bersifat komutatif. Makanya di sini saya bisa balik. Jadi V1 U1 tambah V2 U2
tambah titik sampai Vn Un. Ya. Nah, padahal kalau saya sudah balik seperti ini akan berubah jadi V, U. Oke. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa jadi terbukti bahwa yang tadi U, V sama dengan V, U. Kemudian yang kedua, akan ditunjukkan sifat yang linearitas pada argumen pertama. Oh, sebentar. Di sini ada huruf W ya. Di sini ada huruf W, berarti di sini kita harus ambil huruf W juga. W. Ya, di sini W-nya sama dengan W1, W2 sampai Wn. Ya. Nah, ini akan menunjukkan bahwa U tambah V, W sama dengan ini terlalu atas. U tambah V, W sama dengan U, W tambah V, W. Nah, langsung saja U tambah V, W. Nah, kita ingat, kita perhatikan bahwa pada saat kita memiliki U, V, hasilnya seperti ini. Kalau yang saya punya U tambah V, gitu ya. Kalau saya punya U tambah V, artinya apa? Artinya sebelumnya kita tambahkan dulu. U tambah V itu apa? U tambah V itu adalah U1, U2, sampai UN, ditambah V1, V2, sampai Vn. Tinggal tambahkan penjumlahan vektor, ingat ya. Jadi U1 tambah V1, U2 tambah V2, sampai UN ditambah Vn. Nah, berarti kita masukkan ke situ. Jadi U tambah V itu adalah U1 tambah V1 dikalikan dengan W1, kan, karena perkalian hasil kali itu adalah mengalikan elemen yang pertama dengan elemen yang pertama lagi. Elemen kedua dengan elemen yang kedua. Nah, sedangkan di sini elemen pertama dari U tambah V adalah ini, U1 tambah V1. Elemen keduanya adalah entry-entry dari vektor W. Ya. Kemudian ini ditambah V2 tambah, maaf. U2 tambah V2, W2, sampai UN tambah Vn, Wn. Gitu ya. Nah, dengan melakukan operasi perkalian biasa, kita peroleh U1 W1 ditambah V1 W1 ditambah U2 W2 tambah V2 W2 dan seterusnya sampai UN Wn plus Vn Wn. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita pisahkan mana yang U, mana yang V. Yang U adalah ini ya, U1 W1 ditambah U2 W2 sampai UN Wn. Kita kasih kurung, ditambah sekarang yang V-nya aja, V1 W1 V1 ditambah V2 W2 sampai Vn Wn. Nah, ini itu adalah V1 W1 tidak lain adalah V, W. Dan ini, maaf, ini U ya, U, W. Sedangkan yang bawahnya itu adalah V, W. Ya, jadi terbukti apa yang kita ingin tunjukkan. Kasih kesimpulannya lupa. Jadi terbukti bahwa U tambah V, W sama dengan U, W tambah V, W. Oke. Ya, ini baru dua. Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu akan kita tunjukkan, bahwa KU, V sama dengan K dikalikan U, V. Ya. Langsung saja KU, V. Ingat, karena di sini ada KU, maka ini harus diduluin. KU-nya itu apa? KU itu sama dengan K
dikali U1, U2 sampai UN. Ingat perkalian antara suatu skala dengan vektor, kita mengalikannya dengan cara mengalihkan K ini ke semua entry-nya. Ini dapat KU1, KU2 sampai KUN. Nah, kemudian masukkan ke sini nih. Ya, jadi K1 dikalikan V1 ditambah K2 dikalikan V2 tambah K tambah KUN kali VN ya. Nah, kemudian selanjutnya karena semua elemen di sini mempunyai huruf K atau memuat huruf K, maka K-nya bisa kita keluarkan. Ini berubah jadi U1V1 tambah U2V2 sampai UN VN gitu. Ya. Nah, sedangkan ini tidak lain adalah KU, V. Ya. Jadi kesimpulannya jadi terbukti bahwa KU, V sama dengan KU, V. Ya, jadi seperti itu. Ini yang ketiga sudah kita tunjukkan. Kemudian sekarang yang keempat. Kemudian untuk kriteria yang keempat. Jadi di kriteria 4 ini sebenarnya ada dua hal yang harus kita tunjukkan. Yang pertama adalah akan ditunjukkan bahwa nilai dari V, V itu selalu lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita tulis dulu V, V itu sama dengan apa? V1 V2 kali V2 terus sampai seterusnya. Nah, ini VN. Artinya ini kan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat sampai VN kuadrat. Nah, kira-kira apakah dari bentuk yang seperti ini akan memungkinkan kita atau memunculkan nilai negatif? Kan tidak mungkin. Kenapa? Karena ini kan kuadrat, pasti positif atau lebih besar sama dengan 0 ya. Lalu tidak lebih besar sama dengan 0. Ini tidak akan mungkin memunculkan nilai negatif ya. Jadi ini pastilah nilainya selalu lebih besar sama dengan 0. Jadi ini terbukti ya. Jadi terbukti bahwa nilai V, V selalu lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya kita harus menunjukkan ada dua hal, yaitu pernyataan bahwa V, V sama dengan 0 jika dan hanya jika V sama dengan 0. Jadi kalau dibuat dalam bentuk ini nih, terus terpisah ya. Jadi kita harus menunjukkan bahwa V, V sama dengan 0 itu akan berlaku jika dan hanya jika V-nya adalah 0 atau vektor 0 ya. Nah, perhatikan bahwa apabila kita menemukan pernyataan jika dan hanya jika, yang harus kita lakukan adalah membuktikan dari arah kiri ke kanan dan dari arah kanan ke kiri. Ya. Nah, dari arah kiri ke kanan, nih, dari arah kiri ke kanan. Ya. Akan ditunjukkan, Jadi selanjutnya di sini ya, kita tulis dulu, akan ditunjukkan bahwa V, V itu akan sama dengan 0 jika dan hanya jika V-nya sama dengan vektor 0. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah dari arah kiri, pembuktian dari arah kiri ke kanan. Artinya yang bagian kiri jadi yang diketahui dan arah kanan itu jadi yang harus dibuktikan. Artinya di sini yang diketahui itu adalah V, V sama dengan 0. Nah, yang harus kita tunjukkan nilai V itu adalah merupakan vektor 0. Nah, di sini ya, yang harus kita lihat V itu adalah vektor 0. Kita punya V, V sama dengan 0, itu sudah diketahui. Artinya, tadi kita juga sudah peroleh bahwa V, V itu kan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat sampai Vn
kuadrat. Ini sama dengan 0. 0-nya di sini angka ya. Kalau di sini 0-nya vektor. Nah, karena masing-masing ini merupakan bentuk kuadrat, artinya ini jadi hasil 0 itu akan diperoleh apabila kita menjumlahkan sesama 0, artinya 0 tambah 0 tambah 0, atau kita menjumlahkan dua buah bilangan yang tandanya saling berlawanan, tapi ini angkanya sama. Misalkan 1 ditambah min 1, 2 tambah min 2 gitu, jadi ada gonta-ganti tanda. Nah, itu adalah dua kemungkinan di mana kita akan memperoleh nilai 0. Tapi di sini karena masing-masing dari elemen sini nih ya yang kita jumlahkan itu adalah kuadrat, jadi tidak mungkin di sini ada negatif. Ya, jadi di sini tidak mungkin ada nilai negatif. Oleh karenanya di sini yang paling memungkinkan artinya kita peroleh nilai P1 kuadrat sama dengan P2 kuadrat sampai Pn kuadrat, itu nilainya sama dengan 0. Karena masing-masing kuadratnya 0 pasti yang tidak dengan kata lain nih, dengan kata lain P1, P2 sampai Pn itu nilainya 0. Sehingga kalau saya punya vektor V yang isinya V1, V2 sampai Vn, nah ini kan nanti isinya gini, 0, 0 sampai 0. Artinya ini adalah vektor 0. Ya. Jadi terbukti bahwa V itu adalah vektor 0. Vektor 0. Nah, sekarang yang kedua, kita harus membuktikan dari arah kanan ke kiri. Ya, dari arah kanan ke kiri itu yang diketahui adalah bahwa P-nya adalah vektor 0. Artinya saya punya ini sama dengan 0,0 sampai 0. Ya. Yang akan kita tunjukkan bahwa nilai dari V, V sama dengan 0. Nah, ini juga kita bisa peroleh V, V kan tadi apa? V1 kuadrat tambah V2 kuadrat sampai Vn kuadrat. Ini masing-masing nilainya 0 sampai 0. Ini adalah 0. Ya. Jadi ini juga sama. Terbukti bahwa nilai V, V sama dengan 0. Karena kedua poin tersebut terbukti, sehingga terbukti bahwa V, V itu akan sama dengan 0 jika dan hanya jika nilai V-nya sama dengan 0. Ya. Karena semua poin terbukti, karena dari 1 sampai 4 itu terbukti, maka ini yang tadi U, V itu merupakan nah kita ya pertanyaannya ya, maka merupakan hasil kali dalam. Ininya saya hapus dulu. Nah, maka si kurung ini ya tanpa ada elemen di dalamnya itu adalah suatu hasil kali dalam. Nah, dan si V-nya merupakan ruang hasil kali dalam. Ya, jadi yang kita buktikan adalah bahwa pemetaannya merupakan hasil kali dalam karena ini udah diketahui ruang vektor. Ini udah tahu ruang vektor. Gitu. Nah, kita coba contoh selanjutnya ya. Yang nomor 2. Kita coba nomor 2 yang diketahui. Kita coba buktikan ya. Ini yang kita cari bentuknya agak beda aja. Ini ya agak beda lah ya. Beda sedikit. Jadi yang diketahui bahwa ada ruang vektor R2, kemudian U-nya itu adalah A1, B1, V-nya A2, B2. Jadi ini anggota
anggota dari R. Kemudian hasil kali dalamnya, pemetaannya lah ya, karena kita baru mau menunjukkan di hasil kali dalam. Pemetaannya itu didefinisikan seperti ini, bukan seperti yang tadi standar, tapi didefinisikan jadi 3A1A2 ditambah 2B1B2. 2B1B2. Ya. Nah, seperti yang tadi langkahnya mirip ya, akan ditunjukkan bahwa ini U sebenarnya akan dibuktikan bahwa R2 beserta dengan hasil kali dalam ini, pemetaan ini, dia merupakan ruang hasil kali dalam, atau dengan kata lain kita mau menunjukkan bahwa si fungsi ini, fungsi kurung ini dia merupakan suatu hasil kali dalam. Nah, yang pertama akan ditunjukkan bahwa sebentar, sebelum kita menunjukkan, kita ambil dulu supaya tidak melakukan pengambilan dalam setiap langkahnya. Kita ambil dulu, ambil U sama dengan 1, atau gini aja, U, V, W anggota R2 sembarang, dan K anggota R, dengan U-nya sama dengan A1B1, V-nya sama dengan A2B2, W-nya sama dengan A3B3. Gitu ya. Nah, kemudian yang pertama akan ditunjukkan bahwa U, V sama dengan V, U. Nah, kita tulis dulu U, V-nya apa? U, V-nya adalah 3A1A2 tambah 2B1B2. Ingat, karena A1 dan A2-nya itu adalah anggota bilangan real, maka dia sifatnya komutatif. Kan bilangan real sifatnya komutatif ya, baik itu terhadap operasi perkalian maupun operasinya penjumlahan, dia sifatnya komutatif. Artinya kita bisa balik seperti ini. A2A1 ditambah 2B2B1. Nah, ini tidak lain adalah V, U. Ya. Nah, kemudian yang kedua akan ditunjukkan sifat linearitas pada argumen pertama, yaitu akan dikatakan bahwa U tambah V, W itu sama dengan U, W ditambah V, W. Ya, jadi U tambah V, W dulu sama dengan U tambah V, kita jumlahkan dulu ya di sini. U tambah V itu sama dengan U itu kan A1 B1 tambah A2 B2, ini jadi A1 tambah A2 B1 tambah B2. Nah, jadi ini hasilnya itu adalah kan maaf. Nah, karena ini kan maksudnya A1 itu adalah elemen dari si U ini ya. Elemen pertama dari U, A2 itu adalah elemen pertama dari V. Maka elemen pertama dari U tambah V adalah A1 tambah A2. Jadi ini adalah 3 dikalikan A1 tambah A2. Ya, kemudian dikalikan elemen dari W-nya. Dikali 3. Ditambah 2 dikali B1 tambah B2 dikalikan dengan B3. B3 atau ini adalah elemen dari W. Kan? Nah, kita keluarkan dari kurungnya, ini jadi A1 B3 tambah A2 A3 tambah 2 B1 B3 tambah B2 B3. Kalau saya keluarkan semuanya, 3A1 A3 tambah 3A2 A3 tambah 2B1 B3 tambah 2B2 B3. Nah, pisahkan antara entry-entry yang A1 dengan A3 dan A2 dan A3. A1 A3 maksudnya dari vektor U dan vektor V, kemudian vektor V dengan vektor W. Ini kan A1 B tambah 2B1 B3, atau yang indeksnya 13 13, ini kan sama nih, indeksnya 13 13 ditambah dengan
A2 A3 tambah 2 B2 B3. Ya, saya kasih kurung ini. Nah, ini itu adalah, perhatikan bahwa ini adalah U, W. Ya, dan ini adalah W, W. Ya, jadi terbukti bahwa ini maaf ini belum jadi terbukti bahwa U, V sama dengan V, U. Ini terbukti bahwa U tambah W U tambah V, W sama dengan U, W tambah V, W. Ya. Kalau seandainya kalian bingung gitu ya, bingung ini nanti arahnya kemana, kalian boleh bikin coretan di belakang, ya. Coretan di belakang artinya kan yang kita tuju mau seperti ini. U tambah V, W sama dengan U, W tambah V, W. Kan ujung yang mau kita tunjukkan adalah kita melihat apakah hasil ini sama dengan hasil ini. Nah, di belakang ya dicoretan, tapi ini nggak boleh ditulis pada lembar jawaban kalau pada saat ujiannya, karena kalau ditulis di jawaban akan itu salah. Alurnya harus seperti tadi, lurus. Nah, kalau di belakang kalian boleh hitung dulu misalnya ini ya, hitung dulu ini bentuknya seperti apa. Kayak tadi ini kan atau bentuknya jadi gini ya. A1 tambah A2 kali B1 ya, kemudian ditambah 2 B1 tambah B2 kali B3 nih harusnya ya. Bukan B3, A3. Ini B3. Nah, nanti kalian ini berapa hasilnya. Nah, kalian kemudian di sisi lain yang ini dicari masing-masing. U, W itu kan A1, 3A1, A3 ditambah 2B1, B3. Kemudian yang ininya 3A2 A3 tambah 2B2 B3. Artinya kalian harus bukan arahkan ya, melihat apakah hasil ini nantinya akan ke sini. Gitu. Ya, di coretan atau di kotretan kalian boleh ditulis seperti ini. Nah, tapi pada saat di lembar jawaban yang harus kalian tulis adalah seperti ini alurnya, dari awal lurus. Dari awal maju sampai dapat akhir gitu ya. Itu hanya untuk cara untuk memudahkan kalian dalam menunjukkan sifat ini. Kemudian yang ketiga itu adalah kita harus menunjukkan bahwa K kali U, V itu sama dengan K dikalikan U, V. Ya. Nah, kita tinggal tulis KU, V. KU itu apa? Di sini kita kalikan dulu KU. Kalau belum terbayang. Jadi K dikalikan vektor U. Vektor U itu adalah A1, B1. Sama dengan KA1, KB1. Ya, jadi di sini saya punya 3 KA1 dikalikan A2 ditambah 2 dikalikan KB1 dikalikan B2. Nah, ini karena semuanya punya K, K-nya bisa saya keluarin. 3 A1 A2 tambah 2 B1 B2. Nah, padahal ini apa? Ini adalah U, V. Ya, jadi terbukti bahwa KU, V sama dengan K kali U, V. Yang terakhir tapi ada 3 hal yang harus kita tunjukkan. Tunjukkan dulu yang pertama, akan ditunjukkan bahwa U, atau V, V juga boleh ya. W, W juga boleh. Yang penting elemennya yang di dalam sini sama dengan atau lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini U, U itu sama dengan apa? 3
A1 A1 ditambah 2 B1 B1 atau sama dengan 3A1 kuadrat tambah 2B1 kuadrat. Nah, ini nilainya pasti selalu lebih besar sama dengan 0. Ini juga sama, nilainya lebih besar sama dengan 0. Artinya, keseluruhan ini akan selalu lebih besar sama dengan 0. Ya. Makanya, jadi terbukti bahwa nilai U, U itu lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita harus buktikan, yang akan kita tunjukkan juga adalah bahwa U, U itu sama dengan 0 jika dan hanya jika U-nya sama dengan 0. Ya. Nah, dari kiri ke kanan dulu, yang diketahui itu adalah nilai U, U sama dengan 0. Akan ditunjukkan U adalah vektor 0. Nah, kita berangkat dari sini U, U sama dengan 0. U, U itu adalah tadi 3A1 kuadrat tambah 2B1 kuadrat sama dengan 0. Dua hal ini 0, maka pastilah A1 maka diperoleh A1 dan harus sama dengan 0 dan B1 harus sama dengan 0, sehingga saya punya U di mana yang isinya adalah A1 B1 itu sama dengan 0,0 atau dia sama dengan vektor 0. Kemudian untuk arah sebaliknya dari kanan ke kiri yang diketahui itu adalah vektor U-nya sama dengan vektor U-nya adalah sama dengan vektor 0. Yang akan ditunjukkan itu adalah U, U sama dengan 0. Ini kita mulai dari sini, U, U sama dengan 3A1 kuadrat tambah 2B1 kuadrat. Nah, ini sama dengan 3 kali, karena ini 0 kan, vektor 0 itu artinya A1, B1 sama dengan 0,0. Gitu kan, jadi A1-nya 0, B1-nya 0. Jadi ini 0 kuadrat tambah 2 0 kuadrat sama dengan 0. Sehingga dari sini terbukti U, U sama dengan 0 jika dan hanya jika U-nya sama dengan 0. Nah, karena dari bagian 1 sampai 4 itu terpenuhi atau terbukti, maka terbukti bahwa R2 dengan hasil kali dalam yang tadi itu adalah ruang hasil kali dalam. Oke ya. Nah, jadi seperti itu. Ini contohnya yang 34, silakan dicoba ya. Oke. Yang ini boleh juga nanti kita akan bahas di belakang ya. Nah, kemudian selain dari kriteria tersebut, misalkan saya punya suatu ruang hasil kali dalam namanya Pi, gitu ya. Nah, kemudian elemen dari ruang hasil kali dalam tersebut, taruhlah Pi kecil namanya, itu bisa dicari panjangnya. Jadi kita bisa mencari panjang atau biasa disebut dengan norm atau norma ya dari vektor yang ada di ruang hasil kali dalam. Biasanya notasinya adalah seperti ini, norm, jadi double mutlak gitu ya, U. Nah, ini didefinisikan sebagai akar dari ini nih, hasil kali dalam antara V dengan dirinya sendiri. Ya, jadi hasil kali dalam antara V dengan dirinya sendiri. Kemudian ada juga yang disebut dengan jarak antara dua vektor, itu didefinisikan dengan U min V. Ya, jadi sebagai catatan, kalau kita ingin mengetahui jarak antara, misalkan U ya, itu adalah akar dari U, U. Jadi jarak antara, bukan jarak, panjang dari suatu vektor dalam ruang hasil kali dalam yang satu dengan yang lain itu akan berbeda. Maksudnya adalah cara menghitungnya berbeda. Contoh ya, untuk yang nomor 1, kita peroleh yang satu contoh yang tadi ya,
Untuk nyari normnya, kita pakai rumus ini. Akar dari U, U adalah U1 kuadrat tambah U2 kuadrat sampai UN kuadrat. Ini adalah rumus cari jarak yang soal nomor 1. Sedangkan untuk soal nomor 2, bukan nyari jarak, panjang. Nyari panjang dari vektor U itu adalah karena hasil kali dalamnya didefinisikan seperti ini nih, 3A1 kuadrat tambah 2B1 kuadrat gitu kan. Nah, ini adalah untuk yang soal nomor 2, jadi beda. Ya, kita bisa melihat perbedaan bagaimana mencari panjang dari suatu. Kemudian kalau untuk menghitung jarak juga sama, kan didefinisikannya norm dari selisih antara vektor U dan V. Ini juga sama, akar dari ini nih, U min V, U min V. Ya. Jadi gini, ini definisinya. Artinya kita kurangi dulu vektor antara vektor U dengan vektor V, kemudian baru aplikasikan ke rumus yang ini. Ini juga sama. Untuk mencari jarak antara vektor U dengan V, ya pakainya akar dari U min V, U min V. Jadi perhatikan kalau ini isinya U jadi U, U. Kalau isinya U min V, jadinya U min V, U min V. Hasil kali dalamnya ya. Nah, itu. Jadi ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini ada beberapa sifat yang berlaku di ruang hasil kali dalam, ya. Jadi kalau misalkan saya punya 0 di hasil kali dalam dengan vektor sembarang vektor, hasilnya akan 0 juga. Kemudian linearitasnya tidak hanya berlaku di argumen pertama, tetapi argumen kedua juga. Ini sifatnya ya, sifatnya. Kemudian yang tadi kan KU, V ya. Ini juga berlaku untuk yang arah yang sebelah kanannya. Tapi tidak berlaku kalau di hasil kali dalam itu KU, V itu tidak jadi KU, KV. Ya, tidak selalu jadi seperti ini. Kalau di hasil kali dalam cukup salah satunya saja. Gitu. Terus kalau ada minus, ya U, W dikurangi V, W. Seperti itu. Ya, ini ada kesamaan segitiga biasanya disebutnya ya. Jadi kalau saya punya U, V, harga mutlak dari hasil kali dalam U, V itu sama dengan panjang U dikalikan dengan panjang V. Kita sama dengan. Nah, ini juga beberapa sifat yang berlaku di hasil kali dalam, ruang hasil kali dalam. Kalian bisa baca sendiri. Ini tidak terlalu saya tidak akan terlalu detail dalam membahas sifat-sifatnya. Nah, kemudian selanjutnya yang cukup penting juga dalam ruang hasil kali dalam itu adanya sifat keortogonalan. Ya, adanya sifat keortogonalan. Apa itu keortogonalan? Dua buah vektor atau biasa juga disebut, ada yang bisa sebut ortogonal, ada yang bilang tegak lurus. Ya, ortogonal atau tegak lurus. Dua buah vektor U dan V dalam ruang hasil kali dalam. Ya, dua buah vektor dalam ruang hasil kali dalam dikatakan tegak lurus. Jadi posisinya itu tegak lurus gitu ya, atau disebut ortogonal itu kalau hasil kali dalam antara keduanya itu sama dengan 0. Jadi kalau dua buah vektor hasil kali dalamnya itu adalah 0, maka dia disebut dengan vektor yang ortogonal. Nah, contohnya ini ya, kalau misalkan hasil kali dalam antara ini nih, kita cek ya apakah dia ortogonal atau tidak. Nah, tadi yang diketahui adalah P, Q yang didefinisikan. Nih, definisi hasil kali dalamnya itu adalah integral dari min 1 sampai 1 Px, Qx, Dx, di mana P-nya sama dengan X, Q-nya sama dengan X kuadrat. Ya. Nah, ini kan jadinya gini.
P, Q. Px itu artinya P-nya dalam fungsi X, Q-nya juga dalam fungsi X. Itu adalah min 1 sampai 1, P-nya X, Q-nya X kuadrat, dx. Kita kalikan, ini min 1 sampai 1, X pangkat 3, dx. Itu kita peroleh 1/4 X pangkat 4, ya, dari min 1 sampai 1. Ini sama dengan 1/4 dikurangi 1/4. Ya, kan tinggal substitusikan saja. Nah, ini dapat hasilnya sama dengan 0. Nah, artinya P itu ortogonal, atau biasa notasinya gini. P dan Q itu saling ortogonal, atau ditulis P ortogonal dengan Q. Gitu ya. Jadi notasinya seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan komplement ortogonal. Komplement ortogonal itu adalah himpunan, gitu ya, suatu himpunan yang elemennya adalah vektor-vektor di V yang ortogonal dengan W. Ya, jadi kita nyari elemen-elemen di V yang ortogonal dengan W. Sedangkan W itu adalah subruang dari V. Ya, notasinya biasa W ortogonal. Ini adalah beberapa sifatnya, saya tidak akan terlalu membahas soal itu, tapi saya akan mencoba menguraikan bagaimana mencari komponen ortogonal, komplement ortogonal. Jadi misalkan saya punya V itu adalah ruang hasil kali dalam, kemudian W itu adalah subruang dari V. Nah, W itu atau W ortogonal itu atau komplement ortogonal itu didefinisikan sebagai X, gitu ya, X anggota di V di mana dia ortogonal dengan W. Jadi misalkan saya taruh namanya W kecil, gitu ya, X dengan W itu sama dengan 0, di mana W-nya itu adalah anggota dari W besar. Ya, ini definisinya. Contohnya misalkan saya punya diketahui W-nya, contoh yang tadi ya, diketahui W-nya itu sama dengan X, Y, di mana Y-nya sama dengan 2X. Ya, ini adalah subruang dari R2. Subruang dari ruang vektor R2. Cari komplement ortogonalnya. Berarti W ininya itu adalah anggota-anggota di ruang vektor V, ruang vektornya ya. Artinya saya tulis A, B anggota R2 ya. Saya pakai anggota A, B biar nggak kuning, jadi W komplement itu elemen-elemen di R2 di mana hasil kali mohon maaf ini harusnya ya kurungnya. Hasil kali antara ini sebenarnya boleh bolak-balik ya, tapi supaya kalian nggak bingung bisa gini aja. Nih, X, W. Jadi hasil kali antara A, B dan X, Y itu harus sama dengan 0. Gitu ya. Ya, boleh ditulis lagi bahwa X, Y-nya itu elemen dari W. Gitu ya. Oke, ya, makan. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini baru menguraikan definisi dari komplement ortogonal, belum ke menjawab soal ini. Sekarang kita kondisikan untuk menjawab soal yang tadi. Saya tulis lagi, ini definisinya. Kalau A, B-nya kan sembarang nih ya, yang mau kita cari. Nah, sedangkan X, Y-nya sudah ada nih. X-nya itu, X-nya tetap X, sedangkan Y-nya di sini didefinisikan sama dengan 2X. Nah, ini ya, sama dengan 0. Untuk setiap di sini kita ganti X, 2X anggota W. Gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian karena
biasanya kalau di hasil kali dalam itu, kalau dia tidak dituliskan hasil kali dalamnya didefinisikan seperti apa, maka rumus yang digunakan hasil kali dalamnya adalah hasil kali dalam standar atau hasil kali titik. Jadi ini adalah A, B di R2, di mana saya kalikan biasa ya, A kali X ditambah B kali 2X sama dengan 0. Ya, ini saya tuliskan lagi untuk setiap X, 2X anggota W. Gitu. Ya, cuma di sini awalnya kan ada ini, cuma kan di sini sudah berubah jadi elemen, jadi sebenarnya ini udah nggak perlu ditulis. Sudah bukan berupa apa namanya vektor lagi. Ya. Nah, kemudian bagaimana mencari nilai A dan B-nya? Kita keluarkan A, B anggota R2, di mana X-nya keluarin, A tambah 2B sama dengan 0. Ya. Nah, ingat pada apa namanya? Pada SPL, pada saat kita ingin mencari nilai dari X atau Y, ya, X atau Y, dalam variabelnya kita, pada saat ada satu variabel yang tidak diketahui, kita gunakan parameter. Nah, di sini ada hal yang belum, ini kan berarti artinya kemungkinan nilainya nih ya, X sama dengan 0 atau 2A tambah B yang sama dengan 0. Ya, X yang sama dengan 0 atau 2A tambah B sama dengan 0. Jadi kasus pertama kalau 2A tambah B sama dengan 0, artinya 2A sama dengan min B. Sedangkan yang kita perlukan B-nya berapa? Kita tuliskan misalkan B-nya sama dengan T, di mana T-nya parameter. Ya. Nah, kalau 2B sama dengan T, artinya kita bisa nemu A-nya sama dengan 2A sama dengan min T, jadi A sama dengan min setengah T. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, kita diperoleh bahwa nilai B-nya, A-nya sama dengan min setengah T, dan di sini ya, B-nya sama dengan T. Gitu ya. Nah, supaya apa namanya? menghindari apa namanya? pecahan. Sebenarnya ini juga boleh. Kenapa ditulis seperti ini? Karena supaya bentuknya menghindari pecahan gitu. Jadi mau ditulis seperti ini boleh, mau ditulis seperti ini juga boleh, ya. Nah, ini jadi kita peroleh hasil dari apa namanya W komplement ortogonalnya itu adalah A, B di R2, di mana nah, si A-nya itu sama dengan min setengah T dan B-nya sama dengan T. Gitu ya. Mau dikalikan 2 jadi T-nya 2T juga bisa. Jadi kalau yang apa namanya di sini bentar, apa saya salah hitung? Tambah 2B. Oh, betul. Ya, silakan kalian kondisikan aja ya. Ini harusnya tambah B, jadi ini koreksi dulu ya. Nah, A tambah 2B. Ini misalnya ya, tambah 2B. Kemudian jadi A sama dengan min 2B. Nah, di sini misalkan B-nya T. Ya. Jadi A-nya sama dengan min 2T. Gitu ya. Nah, peroleh seperti itu. Silahkan di nah, sekali lagi. Untuk contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua nih supaya kalian bisa paham. Jadi yang diketahui
ketahuinya itu adalah W sama dengan isinya ini di R3 X, Y, Z, di mana X min 2Y sama dengan 3. Ya. Ini adalah subruang dari R3. Akan dicari komplement ortogonalnya. Nah, tulis dulu definisi aslinya. Definisi aslinya itu adalah komplement ortogonal itu adalah elemen-elemen yang ada di R3 ya, di mana yang gitu ya. ABC dan XYZ itu ortogonal. Ya, atau untuk setiap saya tulis kalau di sini pakai huruf apa XYZ-nya YZ-nya anggota dari W. Ya. Nah, di sini saya kondisikan sesuai dengan soalnya. Anggota R3 di mana ini A, B, C, X, Y, Z-nya. Nah, X, Y, Z-nya itu disesuaikan dengan kita mau memilih nilainya seperti apa, gitu ya, yang mau kita tetapkan apakah karena di sini X-nya yang punya variabel 1, jadi kita tetapkan bahwa nilai X-nya sama dengan 2Y tambah 3Z, gitu ya. Jadi di sini si X-nya saya ganti dengan 2, saya salah lagi nih, sama dengan 3Z. Jadi saya tambah 2Y tambah 3Z, dan ini adalah Y, ini adalah Z, gitu ya. Nah, ininya masih sama untuk setiap, tapi diganti dulu 2Y tambah 3Z, Y, Z, anggota W. Gitu ya. Nah, kemudian kalian sesuaikan, cara mencarinya sama seperti tadi, nanti diperoleh hasil seperti ini. Gitu ya. Oke. Ya, itu adalah komplement ortogonal. Ini adalah sifatnya, saya juga nggak akan terlalu detail membahasnya, ini bisa kalian baca sendiri ya sifatnya. Nah, tapi ini di sini itu ada yang disebut dengan proyeksi. Jadi proyeksi itu mungkin bahasa mudahnya itu adalah pencerminan gitu ya. Kita memproyeksikan, kita bukan mencerminkan, kita yang memproyeksikan lah. Proyeksi suatu vektor ke vektor yang lain gitu ya, terhadap ruangnya biasanya. Nah, jadi ada yang disebut dengan proyeksi ortogonal vektor, suatu vektor V pada ruang W. Ruang W itu adalah subruang dari ruang vektornya. Nah, kita bisa menghitung proyeksi ortogonal artinya apa ya? Proyeksi itu ya proyeksi ortogonal dari vektor V yang ortogonal dengan yang ortogonal di ruang W. Nah, cara mencarinya itu adalah dengan rumus ini nih, rumusnya ya. Proyeksi ortogonal V terhadap W itu sama dengan ini, hasil kali dalam antara V dengan V1. Ini kalau ada vektornya banyak, kemudian dibagi dengan V1 kuadrat, dan seterusnya. Ini juga, kemudian ada juga yang disebut dengan basis ortonormal. Ya, jadi basis ortonormal itu adalah basis-basis yang isinya merupakan vektor-vektor yang ortonormal. Apa itu vektor ortonormal? Vektor ortonormal itu adalah vektor yang ortogonal dan panjangnya 1. Ya, selain dia ortogonal dengan yang lain gitu yang di sini saling ortogonal. Nah, dia itu panjangnya 1. Gitu ya. Nah, proyeksi ortogonalnya diperoleh seperti ini. Nanti akan saya jelaskan secara lebih detail tentang proyeksi ini ya. Nah, kita itu terkadang memerlukan karena banyak kebutuhan gitu ya, banyak kebutuhan yang mengharuskan kita untuk bekerja dengan vektor-vektor yang ortonormal, padahal di satu sisi vektor-vektor yang kita peroleh itu tidak selalu bisa jadi ortonormal. Nah, untuk mengubah vektor tersebut menjadi vektor yang ortonormal ya. Vektor yang ortonormal itu adalah
vektor yang ortogonal dan norm atau panjangnya itu adalah 1, itu dengan menggunakan suatu proses yang disebut dengan proses Gram-Schmidt. Jadi ada satu proses Gram-Schmidt di mana kita bisa mengubah suatu vektor himpunan vektor-vektor yang biasa gitu ya, yang tidak ortonormal menjadi vektor yang ortonormal. Nah, untuk detail cara menggunakan proses Gram-Schmidt akan dijelaskan pada video selanjutnya. Untuk ini saya tutup sampai di sini. Silahkan dicoba latihannya untuk yang akses ini. Yang ini untuk nomor 3 dan 4 silahkan 3, 4 dan 5 silahkan coba buktikan bahwa dia merupakan ruang hasil kali dalam. Kemudian itu saja dulu ya. Kemudian nomor 6 ya, kemudian nomor 6 yang ini, mencari komplement ortogonal dari W ya. Jadi ada berapa tadi? Ada 4 ya soal latihannya. Oke, untuk pertemuan ini saya cukupkan dulu. Bila itu hidayah. Assalamualaikum